Ini Mbah. Ini Mbah Sung. Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Hari ini kita mau mancing ke kolam yang kemarin udah kita kontenin, ke kolam Galatama Tombro Pak BG lagi, yang pakai kojah itu. Nah, di sini kita mau mancing ke sini karena dapat info bahwa habis ada penambahan ikan sebanyak 150 kilo atau 1,5 kintal. Sayangnya kita agak telat ya dapat infonya. Kemarin penambahannya itu hari Selasa, tanggal 13 Februari. Dan hari ini udah Kamis, tanggal 15 Februari. Artinya ini udah hari ketiga ya, ikannya ini dipancingin. Sebenarnya kalau ada penambahan kayak gini itu bakal bagus banget ikannya. Dengan syarat kita mancingnya hari H, waktu penambahan ikan. Tapi karena kemarin kita nggak dapat informasinya, dan lagi juga hari Selasa itu kita berhalangan sih, kita nggak bisa mancing juga. Jadinya ya kita mancing hari ini. Mudah-mudahan ikannya masih mau makan, walaupun udah bekas dipancingin 3 harian. Nanti sambil kita bahas saja waktu kita mancing, kayak di konten-konten kita biasanya. Kita selalu bahasnya itu sukanya waktu mancing. Jadi sambil kalian bisa nikmatin videonya, sambil bisa dengerin sedikit penjelasan dari kita. Jadi kalau kalian punya waktu luang waktu nonton video ini, saran kita sih nonton sampai habis ya, karena bakal banyak informasi yang kita share di situ. Semoga bisa membantu. Oh iya, hampir lupa, kita habis ini mau mampir bentar ke rumahnya Mbah Sung. Karena beberapa hari yang lalu kita habis transaksi joran lewat beliau. Habis ini kita langsung berangkat aja. Sebelum berangkat ke Jogja, kita mampir dulu untuk kirim-kirimin orderan pelet dari Shopee dan Lazada yang udah masuk. Tadi kita kirim pakai di tempat A dan Kak Luka kita drop di tempat B. Dari sini kita langsung menuju ke rumah Mbah Sung karena mau ambil joran bambu yang tempo hari udah sempat kita cek dan bayar. Sebenarnya joran ini bukan dari Mbah Sung sih yang jual, tapi kebetulan barangnya udah dititipin ke Mbah Sung. Jadi kita langsung aja ke rumah Mbah Sung. Di rumah. Ini Mbah. Oh iya Mbah, nyeneng tenan nih. Secara umum, orang Jogja dan sekitarnya biasa mengkategorikan bambu seperti ini ke dalam kategori bambu buntut sapi. Di mana buntut sapi itu dia nggak punya stang atau ros yang panjang, hanya ada ros pendek dan kecil-kecil dari bawah sampai ke atas bagian ujungnya. Menurut kita ini bambu yang mantap karena dari segi proporsinya dia oke banget. Secara keseluruhan dia termasuk nyukbung atau mucukbung, artinya proporsi bongot atau bagian bawahnya lebih besar dari bagian yang depannya. Dan lagi selain proporsi yang bagus, kita juga suka banget sama bambu yang kotak. Kategori bambu yang kotak itu bisa dilihat dari soco atau mata bambunya yang lebar. Bisa dibandingin dengan bambu yang ini. Bambu yang satunya punya mata bambu yang lebih lebar, padahal diameter bambunya lebih kecil dari bambu yang ini. Kalau bambunya punya soco yang lebar kayak gini, otomatis dia akan sangat nyaman ketika dipegang. Walaupun bambu ini warnanya masih kurang coklat, tapi nanti seiring berjalannya waktu, kita bisa poles dengan minyak, dan nantinya akan berubah warna lebih kecoklatan dan lebih mantap. Mutak pol. Mutak pol. Bagi saya dan Kak Luke, dolan ke rumah Mbah Sung ini seperti anak kecil yang masuk ke time zone. Ada begitu banyak pilihan yang bisa memanjakan mata. Selain bambu di ember yang ini, di belakang bagian situ juga masih ada banyak bambu prosesan beliau. Tapi di video kali ini kita nggak mau terlalu dalam membahas soal bambu. Kita akan buatkan video tentang pembahasan bambu di lain waktu, di satu video sendiri, supaya lebih jelas dan nanti lebih mudah dipahami. Jadi di sini kita langsung aja menuju ke kolam Pak BG dan kita bikin umpan ini. Karena kondisi kolam saat ini adalah 3 hari pasca penambahan ikan sebanyak 150 kilo, jadi harapannya adalah ikan barunya akan lebih makan pelet. Maka dari itu, untuk awalannya, kita akan lebih memfokuskan untuk main ke pelet aja. Tapi nanti kalau ternyata memang ikannya nggak mau makan pelet, barulah kita coba pakai pelet udang ataupun pelet tenggelamnya. Seperti biasa, kalau kita bikin pelet ini jangan diremes dulu. Kita biarin dia mengembang dulu sekitar 5 menit aja. Terus nantinya kalau mau diremes sampai pulen, bisa ditambah air aja sesuai keinginan kita. Kita ambilnya dari air kolam aja tadi. Tapi kalian juga bisa pakai air apa aja kok. Mau pakai air keran juga bisa dan air mineral juga bisa. Terus kalau kalian mau tambah esen juga boleh. Cuman kali ini kita memang pakai peletnya polosan aja.
Di sini kita udah dapat undian lapak dan kita dapat lapak ganjil di lapak 15, sebelahan sama Mbah Hasung di lapak 11 karena ada satu lapak kosong di sebelah kanan kita. Sesuai rencana kita, di awal kita akan pakai pelet terlebih dahulu dan kita akan menerapkan setelan-setelan yang udah kita bahas di video sebelumnya. Kalau kalian mau lihat penjelasan lengkapnya atau video lengkapnya, langsung klik aja link yang di atas kanan di sini. Kita kasih link di situ buat kalian bisa lihat video yang ada penjelasan lengkapnya. Oh iya, kalau di kolam itu memang memperbolehkan ngebom. Lebih baik kita bom dulu di titik yang mau kita pancing. Ngebom segini aja udah cukup buat ngumpulin ikannya. Dan ini adalah cara pasang peletnya. Pertama, kita melihat sekitar dulu dan rata-rata pada main di depan atau lemparannya menuju ke arah tengah. Jadinya kita start dan mencoba lemparannya ke depan terlebih dahulu. Di sini karena baru aja dimulai, jadi kita pakai setelan press dulu. Kedalaman pelampungnya disamakan dengan kedalaman kolam. Duh, ndak bawain, Mbah. Ndai. Waduh, badik. Duh, gendeng. Oh, gendeng bawa. Ternyata rencana kita tepat sasaran dan bener aja ikan yang ini adalah ikan baru. Bisa dilihat dari tarikannya yang kencang dan postur tubuh ikannya yang masih bagus. Ikan yang baru bentukannya kayak gini. Dan ini adalah ikan yang udah lama di kolam. Kalau dijajarin kayak gini jadi kelihatan banget kan perbedaannya. Masih dengan setelan dan umpan yang sama, kita juga lempar di titik yang sama. Akhirnya kita memperoleh ikan yang kedua. Tapi ternyata kalinya nggak menancap dengan sempurna dan hanya tertangkap tipis di pinggir mulutnya. Sehingga ikan yang kedua ini gagal untuk dinaikkan. Walah, tetelik. Kelihatan dari tarikannya lagi, kayaknya ikan yang ini juga ikan baru sih. Wah, cilipia ini. Iwak tabur tenanan, Mbah. Iwak tabur tenanan. Ternyata memang sesuai dengan prediksi kita, ikan barunya memang mengubah kondisi ikan lama di kolam ini. Dengan ditambah ikan baru seperti ini, nggak cuma ikan barunya aja yang beradaptasi, tapi ikan lamanya juga ikut adaptasi dan menjadi susah makan. Analoginya seperti kita baru sekolah, terus tiba-tiba ada murid baru, pasti fokusnya kita akan terpecah. Kita nggak cuma fokus belajar, tapi juga fokus ke hal lain seperti misalkan pengenalan dengan si murid baru atau memperhatikan. Sama halnya dengan ikan di kolam, dia juga harus beradaptasi dengan kondisi kolam yang lebih sesak dengan adanya ikan-ikan yang baru ini. Yang itu akan mempengaruhi nafsu makan ikan, dia akan juga beradaptasi dengan ikan-ikan yang baru. Setelah 4 ikan yang tadi, ternyata peletnya mulai lambat makan. Kalau kita mau main sabar dan ngelanjutin pakai peletnya, sebenarnya bisa aja sih kita masih tambah beberapa ekor. Tapi kita nggak mau menyia-nyiakan waktu, jadinya kita langsung ganti ke pelet udang. Pelet udangnya ini cara ngebomnya adalah disiram, dimasukin ke dalam baskom lalu dikasih air agak banyak sampai pelet udangnya terendam. Dan kita pakai umpannya bisa pakai pelet duk ataupun duk gendeng yang terbuat dari benang wol. Selain duk gendeng ataupun pelet duk, kita juga bisa pakai kapas ya. Ternyata perubahan teknik dan umpan ini berdampak baik dan kita dapat banyak ikan dengan menggunakan pelet udang dan umpannya duk gendeng. Kalau pakai pelet udang ini jauh lebih nyaman main di pinggir karena akan memudahkan kita ngebom di titik yang sama terus menerus.
Dan inilah momen ikan terbesar di lomba kali ini berhasil dinaikkan. Wah, ini Mbah. Ini Mbah Sung. Setelah ikan besar yang tadi, kita memutuskan buat coba main pelet tenggelam kita. Dan kita saat ini baru cari wadah buat naruh pelet tenggelamnya. Tapi waktu kita balik ke lapak, kita lempar sebentar dan ikannya langsung makan. Sekarang kita mulai pakai pelet tenggelamnya, dan pelet tenggelam ini sink rate-nya sangat tinggi atau tenggelamnya sangat cepat. Jadi cocok banget buat bikin ikan yang ngambang itu segera turun ke dasar kolam. Karena cepat tenggelam, jadinya kita punya kontrol yang lebih baik dengan umpan ini, dan kita bisa lebih leluasa untuk main dia ke depan. Oh, Mbah konfit ini. Ini Mbah konfit ini. Oke teman-teman, akhirnya mancing kali ini udah sampai ke penimbangan akhir. Hasilnya cukup memuaskan. Kita belum berhasil dapetin omset atau total terberatnya, tapi masih kebagian nominasi ikan terbesar di lomba kali ini. Entah kenapa ya, kalau kita setiap beli bambu baru atau joran baru itu ada aja rezekinya. Hitung-hitung buat ngurangin ongkos belanjanya lah. Kalau kalian mau cobain preparasi bumbung ataupun pelet udang, bisa langsung ke Shopee dan Lazada kita. Kalau kalian mau bantu kita, bisa juga like dan share video ini. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan video kita, bisa di subscribe juga. Mungkin segini dulu, sampai ketemu di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah.